Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Malik Fadilah dari kelas 11 MIPA 4. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Dan sejarah berdirinya Bani Abbasiyah ini terdiri dari dari beberapa langkah dan cara-cara tertentu. Dan kemarin juga dijelaskan bahwa akhir dari dinasti Umayyah adalah terjadinya perang Ahzab dan menjadi awal berdirinya dinasti Abbasiyah. Juga terdapat langkah-langkah yang digunakan Bani Abbas untuk mendirikan Bani Abbasiyah ini, yaitu pertama, membentuk gerakan bawah tanah. Gerakan bawah tanah ini adalah gerakan secara sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh Bani Abbas sendiri untuk mendirikan Bani Abbasiyah. Gerakan ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan secara menyamar. Contohnya seperti Bani Abbas ini menyamar seperti gerakan dakwah yang isinya itu yang orang kira itu adalah tempat majelis ilmu atau mencari ilmu, tetapi di dalamnya sendiri adalah berisikan tentang visi misi untuk menghancurkan Bani Umayyah sendiri. Dan langkah kedua menerapkan politik bersahabat. Politik bersahabat ini diterapkan supaya Bani Umayyah tidak merasa dimusuhi oleh Bani Abbasiyah sendiri. Dan langkah ini sudah dilakukan pada masanya Bani Umayyah, yaitu pada masa kekuasaan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dan langkah yang ketiga yaitu menanggalkan nama Bani Abbas tetapi menggunakan nama Bani Hashim. Mengapa menggunakan nama Bani Hashim? Supaya Bani Abbas mendapat dukungan dari para pendukung Ali bin Abi Thalib. Karena Ali bin Abi Thalib memiliki keluarga atau bani yang sama, yaitu Bani Hashim sendiri. Dan langkah yang keempat yaitu menetapkan Khurasan sebagai tempat atau pusat pergerakan politik Bani Abbasiyah sendiri, yang berada di bawah pimpinan Abu Muslim Al-Khurasani. Dan juga ada tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh dan sangat penting dalam sejarah berdirinya Bani Abbasiyah ini, yaitu pertama Muhammad bin Ali, yang merupakan tokoh utama pendiri dari Daulah Bani Abbasiyah sendiri, yang berhasil menghimpun kekuatan dan menghimpun kesetiaan para masyarakat atau warga-warganya sendiri. Yang kedua adalah Abdullah bin Muhammad, yang bergelar Abdullah bin As-Saffah atau si penumpah darah. Yang dimaksud penumpah darah sendiri adalah beliau merupakan adalah orang yang sangat tidak setuju dengan orang yang menentang jalannya Bani Abbas sendiri. Jika ada yang menentang, dia pasti akan menumpahkan darah tersebut atau membunuhnya dalam artian kasarnya sendiri. Dan yang ketiga ada Abu Muslim Al-Khurasani, yang merupakan tokoh penting juga dalam gerakan dakwah ini. Juga dalam sejarah berdirinya Bani Abbasiyah ini, Bani Abbas sendiri
tidak hanya didukung oleh langkah-langkah tadi, tetapi didukung dari berbagai kelompok-kelompok yang ikut serta dalam meruntuhkan kekuasaan Daulah Bani Umayyah tersendiri. Dan juga terdapat 4 kelompok. Yang pertama kelompok Muslim Arab atau Mawali yang memprotes bahwa mereka selalu mereka itu dianggap sebagai warga kelas 2 di Muslim Arab. Jadi mereka seperti gimana ya? Jadi dianggap rendah oleh kekuasaan Bani Umayyah sendiri, dan kaum Mawali ini merasa tersinggung dan tersakiti. Jadi mereka memutuskan untuk mengikuti mengikuti rencana penuntutan kekuasaan Daulah Bani Umayyah ini bersama Bani Abbas. Dan yang kedua yaitu kelompok Khawarij dan Syiah yang kalian mungkin tahu, dan saya akan jelaskan lagi ya. Kelompok Khawarij sendiri yang merupakan anak pendukung Ali bin Abi Thalib yang mundur. Maaf, saya tidak akan jelaskan. Dinasti Abbasiyah ini dipimpin oleh Ali bin Abdullah bin Abbas, dan setelah itu dipegang oleh anaknya yang bernama Muhammad, anak dari Ali bin Abi Thalib, anak dari Ali bin Abdullah. Langkah Muhammad sendiri yaitu memperluas gerakan dinasti Abbasiyah sendiri, yaitu memperluas wilayah kekuasaan. Yang pertama terdapat 3 kota yang menjadi pusat pergerakan kekuasaan dinasti Abbasiyah sendiri. Pertama ada kota Al-Humaimah, yaitu sebagai pusat organisasinya dinasti Abbasiyah. Dan yang kedua kota Kufah, yang sebagai penghubung bagi dinasti Abbasiyah sendiri, dan Khurasan yang berfungsi sebagai markas organisasi politiknya dinasti Abbasiyah. Jadi ada 3 kota utama sebagai pusat pergerakan politik dinasti Abbasiyah sendiri ini. Dan sedikit informasi mengenai Abdul Muslim Al-Khurasani. Sebelum dikukuhkan menjadi panglima perang, gerakan dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dan para juru dakwah dikirim ke berbagai wilayah dengan menyamar sebagai pedagang atau jamaah haji. Hal itu dilakukan karena kekuatan mereka belum memungkinkan untuk meruntuhkan dinasti Umayyah secara langsung. Dan pada masa itu dinasti Abbasiyah belum begitu goyah karena ya faktor-faktor tersebut ya. Jadi belum begitu goyah pada masanya. Dan setelah Abu Muslim Al-Khurasani diangkat sebagai panglima perang, Ibrahim Al-Imam memotivasi panglima itu untuk mengambil kekuasaan Khurasan dan menghabisi penduduk dinasti Umayyah pada tahun 747 Masehi.
Abu Muslim Al-Khurasani sendiri melakukan rencana ini dengan strategi yang jitu ya, bisa dibilang jitu, karena ini merupakan strategi mengadu domba antar dua pihak, yaitu antara pihak suku Arab dan suku Arab Qausi dan suku Arab Yamani, yang sudah berlangsung sejak zaman Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Dan pada saat itu orang-orang di Yaman diistimewakan di Khurasan karena yang menjabat gubernurnya sendiri merupakan orang yang berasal dari suku Yamani, yaitu As'ad bin Abdullah Al-Qasri. Sementara itu orang-orang Qaisi disingkirkan dari pemerintahan Khurasan sendiri. Dan sebaliknya, ketika gubernur di kekuasaan di kota Khurasan diganti menjadi seseorang yang berasal dari Arab Qausi, orang-orang Yaman itu disingkirkan dan terus terjadi secara terus menerus yang menjadikan ini merupakan sebagai pertentangan yang terjadi secara turun temurun. Bani Abbasiyah pun pada beberapa masa setelah memiliki 3 kota sebagai pusat kekuasaannya dan memutuskan untuk pindah ke Baghdad, yang banyak dari kita ketahui bahwa Bani Madi atau daulah-daulah itu terkadang selalu memindahkan pusat pemerintahannya yang didasarkan atas seperti dasar ekonomi atau hal sosial atau hal-hal tertentu yang menjadi sebab mengapa ingin memindahkan pusat kekuasaannya ke kota lain. Pertama, perpindahan ibu kota yang terjadi pada Bani Abbasiyah itu ada kota Kufah yang menjadi ibu kota pertama dari Bani Abbasiyah sendiri, yang merupakan tempat diproklamirkannya Daulat Abbasiyah. Di Kupah inilah Abu Abbas sendiri mendirikan istana yang terkenal yang dinamai Istana Hasimiyah. Dan kota kedua yaitu kota Hira, yang kota Hira transit, artinya bukan merupakan tempat menetap bagi dinasti Abbasiyah itu, tetapi merupakan perpindahan ke kota ini sementara agar mereka dapat meninggalkan Kupah. Dan ketiga ada kota Anbar. Kota ini sudah dibangun oleh Raja Persia sebelumnya, dan pemerintahan di dinasti Abbasiyah ini ketika di bawah kekuasaan Abdul Abbas sendiri memperbaiki kota tersebut sehingga dinamai Hasimiyah II. Dan beliau atau Abu Abbas As-Saffah sendiri memutuskan untuk tinggal di istana yang ada di sana dan wafat di sana. Dan yang terakhir merupakan kota Baghdad yang merupakan ibu kota pemerintahan dinasti Abbasiyah yang terakhir. Dan juga ada dasar-dasar pertimbangan mengapa mereka memilih Baghdad sebagai ibu kotanya, yaitu
pemberontakan oleh Bani Rawaudiyah, itu pengikut setia Abu Muslim Al-Khurasani yang menuntut balas dendam atas kematian Abu Muslim Al-Khurasani yang dihukum mati. Dan yang kedua, Baghdad merupakan tempat yang berudara segar dengan tempatnya yang sangat indah. Mengapa demikian? Karena bisa dijadikan sebagai lahan untuk bertani, bercocok tanam, sehingga sangat bagus dijadikan sebagai ibu kota. Dan yang ketiga, tempatnya itu sangat strategis untuk bisa berkomunikasi dengan bangsa-bangsa lain. Dan yang keempat, terdapat banyak bahan tambang dan sumber alam lainnya untuk keperluan hidup bagi khalifah, petinggi pemerintah, dan seluruh warga masyarakat. Mungkin sekian yang saya dapat sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.